Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Step 2, wiring on off sederhana. Jadi sebelum kita wiring lebih lanjut, wiring PLC, input output, wiring ke device, minimal kita harus tahu dulu bagaimana wiring sederhana untuk mati hidup lampu ya teman-teman. Ini bisa teman-teman coba di rumah, teman-teman beli MCB 2 pol, kemudian teman-teman pakai lampu yang ada ya. Kemudian teman-teman wiring dengan cara seperti ini ya teman-teman. Catu daya L yang ada apinya kalau di test pen disambung ke MCB, kemudian keluaran dari MCB itu disambung ke lampu. Cuma nggak gini juga ya teman-teman, maksudnya ada uh, biar lebih safety, nanti jangan langsung dililitin kabel ke sini, enggak ya teman-teman ya. Pakai wadahnya itu ya yang biasa dipakai di atap lampu itu ya. Kemudian kabel netral disambung ke sini, kemudian keluaran dari netral disambung ke sini. Tapi pakai wadahnya ya teman-teman, jangan langsung dililitin kabel ke sini, nanti takutnya kesetrum teman-teman ya. Kayak lampu yang ada di plafon kan, dia masuk ke wadahnya dulu baru ke lampu gitu kan, nggak langsung dililitin ke lampu kabelnya gitu ya teman-teman. uh, Kalau kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita mau wiring ini, wiring device ini, yang perlu diperhatikan adalah jenis listriknya harus sama ya teman-teman. Jadi jenis listrik lampu ini apa? Teman-teman harus baca dulu di keterangan di situ apakah dia jenis listriknya AC atau jenis listriknya DC. Jadi kalau jenis listriknya AC ya berarti teman-teman harus punya supply AC di dua kabel ini ya teman-teman. Jangan teman-teman eh, lampu teman-teman DC, teman-teman kasih supply AC gitu kan, kayak ini gitu, line sama netral, nanti meledak ya teman-teman lampunya. Jadi pastiin dulu sumber listrik teman-teman itu AC atau DC. Kalau AC biasanya dia itu satu kutubnya dia hidup ketika di test pen, kalau misalnya satu kutubnya lagi dia mati ketika di test pen. Kalau DC dia itu dua-dua kutubnya hidup, cuman dia beda tegangan. Cuma kalau di rumah sih biasanya pakai AC sih ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jenis listriknya harus sama, kemudian tegangannya harus sama, tegangannya jadi lampunya teman-teman butuh tegangan berapa. Jangan teman-teman butuh tegangannya cuma misalnya 12 volt, terus teman-teman masukin tegangan 200 volt, meledak ya teman-teman, kebakar nanti lampunya. Jadi harus sama tegangannya ya teman-teman. Kemudian kebutuhan dayanya juga harus cukup. Kalau untuk hidupin satu lampu sih cukup sih ya pasti ya teman-teman kalau di rumah mah ya. Cuman kalau seandainya nanti teman-teman main power supply yang catu dayanya itu nggak gede gitu kan, teman-teman harus lihat kebutuhan dayanya cukup apa enggak gitu ya. Jadi ini kalau misalnya mau wiring, tiga ini yang harus dipastikan. Jenis listrik yang dipakai device sama catu dayanya itu harus sama, tegangan device yang mau kita wiring dengan catu dayanya juga harus sama, kemudian kebutuhan dayanya untuk ngidupin device ini tercukupi atau tidak dari supply ini ya teman-teman gitu. Kemudian setelah teman-teman wiring seperti ini, teman-teman tes bisa hidup apa enggak. Tapi ingat ya teman-teman, safety, jangan langsungan kayak begini ya teman-teman ya. Eh, jangan langsung dililit kayak gini, tapi pakai wadahnya itu yang kayak di plafon itu gitu ya teman-teman. Safety. Jadi gitu aja. Kalau misalnya teman-teman udah on off ini lampu, oke kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah belajar logika normally open dan logika normally close. Jadi logika normally open maksudnya apa sih, Pak? Logika normally open itu maksudnya kalau dalam keadaan normal dia itu open, terbuka gitu. Ini biasa dipakai di mana logika normally open sama normally close? Biasanya dipakai di push button, teman-teman. Push button. Tahu push button nggak? Jadi kalau push button itu tombol yang tombol tombol listrik, dia itu kalau misalnya ditekan dia
dia nyala atau mati gitu ya teman-teman. Itu namanya push button. Ini tampilannya ya teman-teman. Ini tampak atasnya, ini tampak samping, ini tampak bawah. Ini juga tampak atasnya, ini tampak samping, ini tampak bawah. Jadi push button itu ada dua jenisnya teman-teman. Ada yang NO, ada yang NC. Uh, Kalau push button NO itu, kalau seandainya teman-teman uh, wiring ke sini ya, ke rangkaian yang sebelumnya, ke kabel hitam, kabel fasa, teman-teman pakai push button NO, dia itu ketika teman-teman hidupin MCB-nya, lampu yang di sini itu nggak langsung hidup teman-teman. Jadi harus ditekan dulu. Namanya push button kan ada pairnya gitu ya teman-teman. Jadi harus ditekan dulu, baru dia itu hidup. Jadi secara normal, secara biasanya itu ya, dia itu mati teman-teman gitu loh, push button NO itu. Dia tidak menyambungkan listrik. Jadi kalau misalnya teman-teman hidupin MCB-nya terus lewatin push button NO dulu di sini gitu kan. Habis itu baru ke lampu, dia itu eh, tidak akan menghidupkan lampu yang di sini gitu teman-teman gitu ya. Dia itu pasti terbuka gitu kan. Namanya juga open kan. Tapi kalau push button NC kebalikannya. Kalau push button NC, teman-teman taruh push button NC di sini. Ketika teman-teman hidupin MCB-nya, nah, dia itu akan langsung mengalir ke lampu ini melalui push button NC itu ya teman-teman. Sesuai namanya normally close. Normally close itu artinya secara kebiasaan dia itu tertutup, tersambung. Terus apa gunanya push button NC Pak? Ya kadang ada device-device yang butuh push button NC. Jadi semisal kita pengen mutusin itu gitu ya, tapi uh, jarang-jarang gitu kan, nggak mutusin terus-terusan kayak saklar gitu kan. Ya kita pakai push button NC, mutusin bentar, habis itu kembali normal dia nyambung lagi gitu teman-teman. Nah, kenapa sih MCB aja nggak cukup atau saklar aja nggak cukup, harus ada juga push button? Karena terkadang gini ya teman-teman, ini nggak sama seperti di rumah-rumah kita ya. Kalau misalnya di rumah kita, seandainya teman-teman mati listrik, mati lampu, kalau seandainya terus hidup lagi kan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Paling ya ada mungkin kalau terus-terusan kayak gitu paling peralatan rusak gitu kan, tapi ya nggak terlalu masalah lah gitu ya kan, kalau misalnya habis mati lampu terus hidup lagi gitu kan. Tapi kalau di industri nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau seandainya contoh ada operator yang lagi ada di dalam mesin terus eh, gara-gara mati lampu terus dia hidup lagi lampunya, terus operator itu masih di dalam mesin, bahaya teman-teman gitu loh. Jadi tetap harus ada komando dari operatornya, makanya push button itu kepake teman-teman, bukan saklar sama MCB aja gitu ya. Kemudian setelah kita wiring yang ini, sekarang kita wiring push button. uh, Seperti yang saya bilang, ini push button, seperti yang saya bilang ini push button, ini MCB-nya, ini MCB ya teman-teman. Jadi alirannya begini ya teman-teman. Dari kabel fasa arus mengalir melewati kutub MCB, keluar dari kutub MCB, kemudian masuk ke kutub NO di push button, kemudian keluar di kutub NO di push button, kemudian masuk ke koil lampu, kemudian keluar di koil lampu yang satunya lagi, keluar di kutub koil lampu yang satunya lagi, baru masuk ke kutub eh, MCB yang netral, kemudian keluar di kutub MCB yang netral, habis itu ke suplai daya. Jadi kalau untuk selanjutnya kita pakai wiring ini ya teman-teman. Maksudnya daripada kita susah-susah, daripada saya susah mendemonstrasikan setiap kali kita mau melakukan wiring, jadi teman-teman bisa tinggal bacanya aja gitu kan. Ini wiringnya itu seperti apa sih nanti,
Lebih baik baca gambarnya aja gitu kan, baca gambarnya jadi tinggal langsung gitu loh, cepet gitu loh gitu. Oke, kita akan mulai start wiring NO yang sederhana ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita wiring NO yang sederhana itu perlu diperhatikan ya teman-teman untuk push buttonnya, karena ini NO, push buttonnya teman-teman lewatin kabelnya di jalur NO ya teman-teman, sambungin kabelnya di jalur NO. Jangan teman-teman masukin kabelnya itu bukan ke NO dan keluarin kabelnya bukan ke NO, tapi malah ke NC gitu, jangan ya teman-teman. Tapi masukin kabelnya lewat NO, keluarin kabelnya lewat NO juga gitu teman-teman. Kemudian setelah wiring NO sederhana itu sudah jadi, tampilannya akan seperti ini kurang lebihnya. MCB-nya nggak kelihatan ya teman-teman, tapi teman-teman bisa membayangkan lah dari gambar listrik yang sebelumnya saya berikan gitu kan, gimana saya nyambungin kabel dari MCB masuk ke NO star, keluar di kutub NO star yang satunya lagi, kemudian masuk ke kutub lampu, kemudian keluar di kutub lampu yang satunya lagi, habis itu masuk ke MCB. Nah, nanti kalau seandainya sudah jadi, kalau kita pakai logika NO kayak begini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang namanya logika NO itu dalam keadaan normal dia itu nggak hidup teman-teman, tapi pas ditekan dia hidup. Nah, secara sesuai dengan arti bahasa Inggrisnya normally open, jadi keadaan normal itu dia open, terbuka, kabelnya nggak nyambung. Tapi kalau kita tekan, dia kabelnya nyambung dan dia bakalan hidupin lampu. Gitu teman-teman. Ini beda ya sama saklar ya. Kalau saklar ya kalau misalnya kita tekan ya udah dia dia hidup hidup terus, atau mati mati terus gitu ya. Beda sama saklar ya teman-teman. Kalau push button cara kerjanya gini. Kemudian ini sama masih wire yang tadi, dari satu daya fasa masuk ke MCB, kemudian keluar di MCB masuk lagi ke NO push button, kemudian keluar di NO push button, masuk ke kutub satu kontaktor, keluar di kutub 2 kontaktor, habis itu masuk ke kutub netral output, kemudian keluar di kutub netral input. Oh iya teman-teman, teman-teman mikir nggak sih gimana ceritanya kok bisa ya ada aliran arus ya teman-teman ya, padahal dia itu eh, buk padahal dia itu gimana ya, kayak listrik gitu kan, bukan kayak air gitu, tapi logikanya itu mirip seperti dengan aliran air ya teman-teman, kok bisa ya gitu ya. Jadi kalau dosen saya dulu pernah bilang kalau segala sesuatu yang namanya perpindahan, contoh kalau air itu bisa berpindah karena tekanan teman-teman. Kemudian kalau suhu dia bisa, kalau air bisa berpindah karena perbedaan tekanan teman-teman. Kemudian kalau suhu, eh, panas bisa berpindah karena apa sih? Panas karena bisa berpindah karena ada perbedaan suhu teman-teman. Sama juga listrik. Listrik itu bisa mengalir, arus listrik itu bisa mengalir gara-gara apa sih teman-teman? Karena ada perbedaan tegangan. Nah, ada perbedaan tegangan di kutub satu dengan kutub yang lainnya, makanya dia bisa mengalir begini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Eh, Setelah saya kasih tahu gambaran wiring yang sama seperti sebelumnya kontaktor ini, nanti kalau sudah di wiring kayak gini bentuknya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman operasikan seperti ini.
Nah, jadi kalau dioperasikan kontaktor itu dia eh, turunnya yang di tengah ini turun ya teman-teman. Jadi dia itu ngontak kalau bisa kontak. Kontaktor itu gunanya apa sih sebenarnya? Kalau kontaktor itu gunanya untuk menyambung listrik 3 pas. Jadi kalau kalau listrik 1 pas yang biasa kita temuin mah nggak perlu ya kontaktor kayak gini ya teman-teman, langsung aja mau mati atau mau hidup. Kalau listrik 3 pas dia harus pakai media perantara seperti kontaktor ini ya teman-teman supaya lebih safety karena terkadang ada percikan api untuk menyambung kabel 3 pas ke kabel 3 pas yang lainnya, makanya diperlukan kontaktor. Ketika lagi saya operasikan ketika lagi saya operasikan kontaktornya itu turun ke bawah dan dia akan menyambungkan kutub yang ini sama kutub yang ini, tapi ini kabelnya nggak saya taruh ya teman-teman ya. Yang intinya teman-teman tahu aja, oh lagi turun berarti kabel yang di sini sama kabel yang di sini nyambung gitu. Oke lanjut. Nah sekarang kita pindah ke logika NC teman-teman. Tadi kan sebelumnya kita udah wiring logika NO, sekarang kita wiring logika NC. Sama seperti tadi cara wiringnya. Dari kutub line masuk ke MCB, keluar di MCB, habis itu masuk ke stop button. Tapi ini yang NC ya teman-teman, kutub NC. Di noted nih ya, di noted ini kutub NC, habis itu keluar di kutub NC, masuk ke kutub coil, keluar di kutub coil, habis itu masuk ke kutub netral, habis itu keluar di kutub netral. Nah, perlu diperhatikan ketika wiring di push buttonnya, karena kita mau wiring logika NC, jangan teman-teman masukin kabelnya ke NO ya teman-teman, terus keluarin kabelnya ke NO, enggak. Nah, tapi teman-teman masukin kabelnya ke NC, keluarin kabelnya ke NC, gitu ya teman-teman. Ketika sudah di wiring kurang lebih nanti seperti ini. Nah, terus kalau dioperasikan, misalnya ini MCB-nya nggak diliatin ya, ini ceritanya MCB-nya sudah di-on-kan. Nah, MCB-nya sudah di-on-kan. Nih. Teman-teman bisa lihat ya, pada keadaan normal, kan dia namanya juga normally close ya, keadaan normal. NC, normally close. Keadaan normal dia tuh tertutup. Sambungan di sini tuh tertutup. Sambungan di sini tuh tertutup, makanya dia itu bisa mengalirkan listrik dari sini langsung ke sini terus hidupin lampu. Nah, dia baru terbuka sambungannya ketika kita tekan push buttonnya kayak tadi nih. Nah, pas kita tekan dia baru terbuka, lalu dia akan mematikan lampu yang ada di sini teman-teman. Gitu logika sederhana NC. Kemudian kita lanjut ke kontaktor ya teman-teman. Tadi kan kita udah membahas lampu, sekarang kita kontaktor. Wiringnya sama seperti yang sebelumnya NC. NC lampu arus masuk dari sumber fasa, habis itu masuk ke input L di MCB, keluar di input L MCB, kemudian masuk di kutub NC stop push button, keluar di kutub NC stop push button, masuk di kutub eh, kontaktor A1, kemudian keluar di coil di kutub kontaktor A2, kemudian masuk ke kutub N, kemudian keluar di kutub N ke catu daya. Nah, nanti seperti ini setelah di wiring. Dan kalau dioperasikan, ini cerita MCB-nya udah hidup ya teman-teman ya. Nah, dioperasikan dia itu, dia itu malah ketika dioperasikan dia itu
sudah turun ya teman-teman ya, kontaktornya ya. Kontaktornya sudah turun. Tidak Kontaktornya sudah turun duluan. Dia baru naik lagi kalau seandainya dia baru lepas lagi ketika justru pas ditekan ya push buttonnya ya. Itu kalau logika NC ya teman-teman. Namanya juga normally close. Normally close dalam keadaan biasa dia tertutup, dalam keadaan biasa dia tersambung. Jadi kalau misalnya dia supaya tidak tersambung, dia harus dibikin keadaan tidak biasa, contoh ditekan gitu kan. Jadi tekan kan, jadi dia tidak nyambung nih. Ketika dia tidak nyambung, keadaan kontaktor ini ya kembali seperti semula di atas, nggak turun. Pas dilepas lagi, turun lagi gitu kan. Itu teman-teman. Oke, NONC sudah, lampu kontaktor sudah. Kemudian kita mencoba untuk wiring latching, pengunci pada kontaktor. Jadi kalau di elektrik ini santai aja ya teman-teman. Jadi nggak usah langsung loncat-loncat belajarnya. Pastiin dulu yang slide-slide sebelumnya sudah bisa, baru langsung ke slide yang ini gitu. Soalnya kalau misalnya rangkaian wiring seperti ini aja belum bisa gitu kan, kita mau lanjut ke materi selanjutnya sulit teman-teman ya. Teman-teman ngerti logikanya logika on off gitu kan. Yang penting nggak usah takut ya teman-teman, yang penting satu hal kalau listrik tuh, supaya nggak kebakar device-nya dan supaya teman-teman safety penggunaannya. Jenis listriknya harus sama, tegangannya harus sama, kebutuhan dayanya harus cukup. Ini harus teman-teman pastiin ya gitu kan. Kalau ini 3 ini udah aman, silahkan teman-teman ya. Mau wiring mau gagal juga nggak apa-apa. Yang penting satu hal, kalau teman-teman mau wiring ini listriknya harus mati dulu, jangan listriknya masih hidup teman-teman wiring gitu kan, nanti kesetrum lagi gitu. Oke, kita lanjut ke wiring latching, pengunci pada kontaktor. Jadi di kontaktor ini ada namanya fitur latching, pengunci. Jadi ketika dia diaktifkan, dia itu akan holding, akan terus-terusan membuat kontaktor itu aktif teman-teman. Dia akan terus-terusan membuat kontaktor aktif, namanya kontak bantu kontaktor. Namanya kontak bantu kontaktor. Fungsinya apa sih ini kontak bantu kontaktor ini? Jadi supaya ketika teman-teman nekan push button start, nanti dia akan membuat kontaktor ini aktif terus-terusan teman-teman. Jadi aktif terus-terusan gitu loh. Jadi misalnya teman-teman lepas gitu kan, jari teman-teman dari push button, dia akan tetap aktif karena ada kontak bantu kontaktor ini gitu kan. Kemudian gimana cara matiin kontaktornya kan, dia aktif terus nih, gimana nih matinya? Ya tekan aja push buttonnya yang di sini gitu kan, dia langsung mati teman-teman. Dan cara wiringnya sudah saya gambarkan di sini, teman-teman bisa langsung menyambung kabel aja kayak tadi ya. Cuman yang agak beda di sini, ini ada jalur ini terus kebelah dua dari kesini sama kesini, gimana cara wiringnya? Ya terserah teman-teman ya, yang penting pokoknya kutub ini harus sambung sama kutub ini harus sambung sama kutub ini gitu ya. Mau teman-teman sambung lewat mana, yang penting ini harus ketemu ini harus ketemu ini gitu ya. Kutub NC yang kanan ini harus ketemu kutub 3 yang NO, dan kutub 3 NO harus ketemu dengan kutub 13 NO. Terserah gimana cara nyambungnya gitu ya. Itu suka-suka teman-teman. Terus yang kutub 4 sama 14 itu harus nyambung ke kutub A1. Terserah mau nyambungnya lewat mana, yang penting ini harus ketemu ini harus ketemu ini harus ketemu ini gitu. Gitu teman-teman. Soalnya nanti bakalan saya lebih banyak menjelaskannya pakai wiring diagram sih ya teman-teman, supaya menghemat waktu gitu ya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan wiring berdasarkan gambar yang saya buat ini, nanti hasilnya akan seperti ini.
seperti biasa MCB-nya nggak saya liatin ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau dioperasikan kayak gini ya teman-teman. Dia aktif dan nah, setelah di stop baru dia berhenti. Jadi nggak harus ditekan terus-terusan ya teman-teman, push buttonnya. Cukup tekan sekali aja dia langsung aktif, cukup tekan sekali dia aja dia langsung mati. Nah, setelah ini kita selesai, misalnya teman-teman udah berhasil nih merangkai kontaktor dan push buttonnya, wiring latching ini. Nah, baru kita masuk ke PLC karena nanti wiring latching ini sering kepake di PLC teman-teman. Nah, nanti gimana sih caranya kita menerjemahkan wiring latching yang seperti ini yang masih dalam bentuk uh, hardwire, gimana caranya kita membubuhkan hardwire ini ke dalam bentuk program di PLC gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.